Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi. Syukur bisa membantu mencarikan solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Faisal Sarjana Hukum, pengacara Ibu Saputri, istri almarhum Mas Didi Kempot. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah baik Pak. Pertemuan dua istri almarhum Didi Kempot, Saputri dan Yanvelia mendapat banyak pujian. Masalah keluarga terjembatani, masalah bisnis yang berkaitan dengan berbagai pihak juga terselesaikan. Saya sudah mewawancarai penasihat hukum Mbak Yanvelia, yaitu Mas Yusroni SH. Sekarang saya akan mewawancarai dengan pengacara Ibu Saputri, yaitu Pak Faisal SH. Pak Faisal, ya, bagaimana ceritanya sehingga Bu Saputri dan Mbak Yanvelia akhirnya bisa ketemu di Solo? Jadi awal kita berangkat dari sisi memang betul-betul saya mengedepankan sisi kemanusiaan. Jadi dari awal sepeninggalnya beliau, saya dengan Bapak Insinyur Budi Sulistono, Pak Kanang, Bupati Ngawi. Ya. Okay. Itu bertakziah di Majasen sana. Habis itu kan ini cerita awal Pak Santono ya. Jadi habis itu memang di Ngawi itu ada acara, gagasan acara mengenai COVID-19. Jadi jangan mudik. Itu yang digagas oleh Bupati Ngawi, Pak Kanang dan Mas Didi Kempot. Itu yang pelaksanaannya tanggal 25. Lah, di tanggal 1 itu Pak Didi Kempot ketemu dengan saya, dengan Pak Kanang. Bahkan beliau menyampaikan ingin menyukseskan acara itu seperti cita-citanya seperti yang di Kompas gitu. Nah, setelah tanggal 1 itu beliau habis itu sampai jam 2 lah. Habis Jumatan Pak Didi Kempot pulang. Nah, Senin tanggal 4 malam Selasa itu Pak Bupati Ngawi dan saya komunikasi dengan almarhum, masih sehat komunikasi berkaitan acara yang mau di Ngawi itu tanggal 25 Mei. Beliau menyampaikan bahwa insya Allah saya besok sowan Pak Kanang ke Pendopo lah. Saya besok sowan ke Pendopo, kita matangkan acara itu kan gitu. Tidak tahunya betul sowan tapi sudah jenazah. Awal dari situ akhirnya tetap gagasan almarhum itu kita jalankan, kita soal lagi ke tempatnya Mbak Putri sama Pak Kanang. Pak Kanang menyampaikan begini sama Mbak Putri, ya sudah jangan terlalu ini semua sudah takdir. Kalau nanti ada apa-apa, ini Faisal biar mendampingi sampean sampai tuntas gitu Pak. Nah dari situlah berangkat dari sisi amanah dari Pak Bupati itu, saya mencoba buat apa sih kita ada perselisihan atau apapun namanya, ya saya berusaha mengkomunikasikan dengan Pak Bupati dengan baik-baik. Artinya berkaitan dengan ya sudah karena almarhum sudah meninggal, bahwa ini ada isu seperti ini ya kita komunikasikan aja. Mbak Putri dari awal saya sampaikan baik di infotainment yang dulu pun saya sampaikan Mbak Putri punya pemikiran bahwa dia tidak mau menyakiti orang lain. Dia tidak mau menzolimi orang lain. Dan dia tidak mau merugikan orang lain. Nah, prinsip itulah yang kami komunikasikan Mbak Putri. Ya sudah, ayo kita komunikasi apa yang terjadi. Cuma beliau memang pesan, Pak Faisal, selama ini saya memang benar-benar tidak tahu hubungan sejauh mana antara almarhum dengan Mbak Yan. Jadi Mbak Putri awalnya tuh hanya ngerti bahwa
Mbak Yan itu adalah partner kerja almarhum. Nah, taunya Mbak Putri itu ketika almarhum sudah meninggal. Nah, memang masyarakat, saya yakin masyarakat secara keseluruhan, netizen pasti nggak percaya. Mbak Putri nggak tahu. Kan gitu. Faktanya, saya ngomong, loh Mbak kok bisa nggak tahu? Lah gimana Pak Faisal, saya memang setiap saya tanya, bilangnya tidak, terus saya harus gimana? Ya itu, lah kemarin waktu kita konferensi pers di Solo, saya juga sampaikan itu kepada media. Mbak Yan juga memang mengakui, ya memang nggak tahu. Memang saya sama, tanya Mbak Yan, saya memang sama almarhum jangan dikenalkan, kenal sama Mbak Putri ya, cuma jangan sampai tahu gitu. Pesannya almarhum ke Mbak Yan juga begitu katanya. Itu awal lah. Sekarang Mbak oke lah. Sekarang lepas tahu dan tidak tahu bahwa ini bagian dari takdir dan kehidupan ini harus kita jalani. Nah, Mbak Putri ya harus komunikasi dengan Mbak Yan. Mbak Yan juga sama harus komunikasi dengan Mbak Putri kan itu. Kenapa? Kan kalau nanti sampai tidak ada komunikasi, padahal beliau itu merupakan sang maestro yang punya karya begitu banyak, sayang kalau tidak dilestarikan atau dijaga kan gitu. Nah dari awal itulah Mbak Yan mencoba komunikasi dengan saya lewat Mas Eka waktu itu. Saya ngomong, oh baiklah Mas Eka, nggak apa-apa. Cuma saya tak koordinasi dulu dengan Mbak Putri karena saya punya amanah dari Pak Bupati untuk mengawal Mbak Putri demi baiknya. Saya sampaikan Mbak Putri, ini Mbak Yan mau ketemu saya, bagaimana? Nah, Mbak Putri sendiri, ya sudah nggak apa-apa Pak Faisal, ketemulah kami dengan Mbak Yan waktu itu di Hotel Alana. Itu Pak awalnya. Iya, ternyata memang peran Pak Faisal luar biasa ini. Itu juga diakui oleh Mbak Yan. Mbak Yan juga kagum sekali sama panjenengan dan maka pengen cepet ke Ngawi itu, pengen antara lain juga pengen mengucapkan terima kasih ke panjenengan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak Faisal, itu persoalan apa saja yang bisa diselesaikan dalam pertemuan di Solo tersebut? Jadi ada 3 poin yang Mbak Yan sampaikan ke saya. Yang pertama adalah apa yang menjadi kewajiban. Artinya kewajiban dalam hal ini konteksnya bahwa Mbak Yan dan Mbak Putri, saya juga kagum bahwa kontrak-kontrak yang belum terlaksana, DP-DP itu Mbak Yan sama Mbak Putri itu sepakat bahwa DP-DP dari pihak pertama itu dikembalikan. Mendasar, ini perlu digarisbawahi Pak Bambang, mendasar karena keyakinan beliau sebagai orang Islam. Nah, saya ngomong sebagai kuasa hukum, sebenarnya kalau dalam kontrak itu tidak diatur satu. Di dalam KUHP pasal 77, ya sudah, tidak ada pertanggungjawaban, orang meninggal tidak bisa dipidana, kan gitu. Tapi beliau berdua meyakini bahwa ini bagian dari amanah yang harus kami selesaikan Pak Faisal, biar nanti almarhum di sana menjadi tenang kan itu. Kan itu bagian yang syukur alhamdulillah beliau punya prinsip seperti itu Pak Bambang, kan gitu. Ya. Makanya kita komunikasikan dengan berbagai wilayah. Kita jadikan satu wilayah Jawa Timur waktu itu hari Jumat yang lalu ketemu di Hotel Aston. Terus wilayah Jawa Tengah yang kemarin kebetulan tanggal 9 di Ramadan kemarin. Kami komunikasi dengan pihak pertama berkaitan dengan itu, bagaimana baiknya kan itu. Ya alhamdulillah pihak pertama ada yang sedikit mengikhlaskan, ada yang tidak mau dan sebagainya. Bervariasi lah namanya manusia. Tapi saya prinsip sebenarnya kalau dari sisi hukum mau, kalaupun nggak dikembalikan mau apa dia kan gitu saya bilang. Tapi beliau berdua ini punya pemikiran yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karya-karya almarhum harus menjadi satu titik temu berkaitan dengan royalti untuk menjadi satu nanti dalam hak cipta, misalkan salah satu contoh katakanlah
stasiun balapan karangan almarhum Didi Kempot, Hak Cipta, Putri dan Yan Velia gitu. Jadi gitu. Nah, itulah termasuk nanti dalam royalti dari YouTube sebaiknya komunikasi dari kedua belah pihak antara Mbak Yan dan Mbak Putri. Itu, Pak. Nah, yang ketiga adalah Mbak Yan ingin tetap sebagai saudara lah. Saudara yang pinginnya kalau nanti silaturahim di makam, di Mampet. Nah, Mbak Putri pun sebenarnya ya tidak ada masalah dan Mbak Putri juga sangat bijak juga, ya silakan saja mau namanya saudara. Jangankan kok dengan orang lain pun kalau bersilaturahim ya juga boleh. Selama Mbak Putri pasti tidak ada kegiatan. Nah, kadang-kadang medsos itu benar-benar Mbak Putri ada kegiatan, kesibukan, dikira menghindar dan sebagainya, itu kan Pak. Iya. Ya, namanya menyangkut public figure yang sudah sangat dikenal ya, itu sudah terjadi. Nah, Pak Faisal, dulu Mbak Yan pernah mengatakan bahwa DP-DP itu kan ada di rekening Mas Didi Kempot, termasuk ATM dan sebagainya, katanya kan sudah diserahkan dengan Mbak Saputri. Jadi berarti yang itu sekarang sudah nggak ada masalah ya, sudah bisa tidak diblokir lagi oleh bank ya? Jadi gini Pak, itu masih diblokir dan kemarin itu SOP-nya Bank BCA menyatakan bahwa waktu kita koordinasi pertama ini ada blokiran, persyaratan bukanya bla 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 itu termasuk surat keterangan waris dan sebagainya. Nah, padahal di dalam undang-undang sendiri bahwa kita harus memberikan satu daya minta dari pengadilan kan gitu. Akhirnya kita mohon penetapan dari pengadilan sehingga nanti bisa dibuka. Ya, posisinya kemarin itu sudah ada pemeriksaan dari mulai surat kematian, akte kelahiran sampai data-data yang ada. Jadi berarti yang DP-DP itu belum bisa dikembalikan sampai sekarang ya Pak? Kami waktu koordinasi kemarin memang memberikan restan waktu di bulan Juli. Akhirnya ada juga yang orangnya agak ngotot minta sekarang, akhirnya di-handle Mbak Yan dulu. Ya sekarang saling mengisi lah, mana yang ada dulu di-handle. Toh nanti kalau bahasanya Mbak Yan ya diambilkan uang itu kan bisa. Jadi saya juga kagum dari apa yang menjadi pola pikirnya Mbak Yan maupun Mbak Putri. Ternyata hanya di medsos lah Mbak Putri begini, Mbak Yan begini. Gitu. Ternyata kalau ketemu dan setelah saya jajaki semua sebenarnya baik. Tujuannya baik dan semuanya demi almarhum. Ya luar biasa, Mas. Pak Faisal, kalau secara hukum sebenarnya siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Mas Didi Kempot? Nah ini pertanyaan Pak Bambang mengasihkan dan sangat Jadi gini, makanya saya dari awal sudah menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Artinya kalau saya menyampaikan di publik, nanti saya juga khawatir ada hal-hal yang ketersinggungan kan juga tidak enak, Pak. Prinsipnya adalah tidak ada masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Saya yakin masyarakat sudah menyimpulkan lah. Jadi yang kita semua tahu kan Mas Didi Kempot di Ngawi masih punya seorang putri kalau nggak salah ya. Ya. Jadi itu yang pasti salah seorang ahli warisnya itu ya. Kalau logikanya pertanyaan ini kan tadi pertanyaan pertama nggak dijawab, coba saya bertanya seperti ini kan gitu ini. Jadi gini Pak, saya tidak bisa ngomong seperti itu. Yang jelas kami koordinasi dengan Pak Yus, Mbak Yan, tidak ada yang dimasalahkan dan tidak perlu dipermasalahkan. Artinya kami sudah baik-baik saja lah, kita komunikasinya sudah baik-baik saja. Gitu. Ini kan kenapa saya bertanya ini kan karena dengan penasehat hukum kan, jadi. Ya makanya ini karena yang wawancara senior, makanya saya juga tahu oh iya arahnya ke sini kan. Tapi gini Pak,
Tidak usah khawatir. Saya, Mbak Yan, Mbak Putri, saya dengan Mas Senior Pak Yus udahlah. Makanya mohon maaf ini saya jelaskan lagi ya. Tadi yang 3 poin itu termasuk Mbak Putri dan Mbak Yan. Jadi waktu itu Mbak Putri ngomong, yang ada di Ngawi, yang ada di Solo, di Solo. Gitu. Ya. Itu. Jadi kira-kira pokoknya ini kan hukum ada yang formal, ada yang diselesaikan secara kekeluargaan sebenarnya. Kalau kekeluargaan selesai ya berarti juga hukum nggak perlu bicara, nggak apa-apa kan gitu lah kira-kira. Nah yang ini ya monggo. Monggo Pak, silakan. Nah, jadi komunikasi ini kan penting, tapi saya dan Pak Yus sepakat bahwa hukum ini kan tidak bisa terjadi saat ini juga. Mungkin sampai 20 tahun atau 30 tahun lagi kan bisa terjadi kan gitu. Ya. Sehingga setelah nanti kita komunikasi semuanya clear, saya Pak Yus memberikan satu pernyataan atau perjanjian antara kedua belah pihak ini dan nanti kita bawa ke notaris sehingga nanti cucu atau sampai anunya tidak bisa kok. Sudah tidak bisa permasalahan itu gitu loh, Bang. Kemudian pertanyaan saya begini, selama ini kan juga menurut versinya Mbak Yan itu kalau yang menyangkut pekerjaan ya manajemen itu Mbak Yan yang akan handle, akan urus. Tapi kalau masalah keuangan itu pasti akan dikoordinasikan dengan Bu Saputri. Itu termasuk yang disepakati secara prinsip ya? Iya. Jadi justru dari awal itu kan saya sampaikan ke Mbak Yan karena Mbak Yan juga menyampaikan fair. Mas Faisal, jadi ada beberapa DP, saya ada 32 titik, dan dari Mbak Putri sendiri yang lewat Mas Didi Kempot, ada salah satu agennya Mas Didi Kempot yang di Jakarta ada 6 atau 7 titik, terus ada juga yang di Solo yang lewat temennya juga ada 4 titik, dan itu. Ya semua itu kita akumulasi, Pak. Kita akumulasi, kita kondisikan, kita komunikasikan, semua data sudah diatur Mbak Yan, mulai jadwal, dan tapi kami semua juga ngecek, betul nggak orang ini sudah memberikan DP, buktinya apa, gitu. Diterima siapa, yang kemarin waktu yang Mbak Yan itu betul, diterima DK Manajemen, tapi sama DK Manajemen beberapa hari kumpul, dikirim ke rekening almarhum, gitu Pak. Jadi, sambil minum kopi ngobrol asik lah, tidak ada perdebatan atau ya karena berangkatnya nama itu kebaikan Pak. Jadi semua ini kan juga karena mengingat bahwa peran Pak Didi Kempot ini kan bukan hanya untuk keluarga, bukan untuk grup, tapi kan benar-benar untuk nama besar ya. Kalau saya sih kebudayaan Jawa ini yang luar biasa yang diperjuangkan Mas Didi Kempot. Dan beliau sendiri kalau di wilayah Ngawi lah, Madiun, Ngawi dan sekitarnya itu kalau dengan dibutuhkan pemerintah daerah, dia sangat lillahi ta'ala Pak. Jadi nggak ada hitung-hitungan bisnis harus begini, enggak. Ya, jadi Mas Didi Kempot itu memang tanah kelahirannya di Ngawi Pak ya, jadi memang banyak mengabdi untuk Ngawi ya. Iya, dan bahkan teman dekat juga sama beliaunya Pak Bupati Ngawi, Pak Kanang. Iya, baik. Nanti kapan-kapan saya tak wawancara dengan Pak Bupati untuk lihat peran Mas Didi Kempot. Saya pernah dengar lagu juga yang stasiun Terminal Ngawi atau apa gitu, ada juga lagunya kan. Jalan Anyar. Ya. Jalan Anyar ya. Tapi saya kira saya terima kasih Pak Faisal. Mungkin lain kali kita komunikasi kembali ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat, tugas penjenengan sebagai penasihat hukum sudah berjalan dengan bagus sehingga ke depan kelihatannya lebih baik, lebih bermanfaat untuk orang banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.